Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saiful Sa'ban dengan NIM 1902288, mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang telah saya baca yang berjudul Memahami Al-Quran dengan Metode Puzzle. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas Booktuber dari mata kuliah Basic Life Skill. Ini dia buku yang akan saya review. Judulnya adalah Memahami Al-Quran dengan Metode Puzzle. Dari judulnya aja sudah membuat kita betul-betul penasaran. Ya nggak? Sebelum kita membahas lebih jauh ini, kita bahas dulu nih, siapa sih penulis buku ini? Buku ini ditulis oleh Agus Mustafa, yang merupakan buku ini bagian dari serial tasawuf modern dan merupakan judul ke-19 dari seri tasawuf modern ini, yang mana dari seri ini banyak sekali beberapa buku yang kontroversial, yang biasanya berbeda dengan persepsi kita apalagi di kalangan awam Dan contoh bukunya itu seperti Akhirat Tidak Kekal, Poligami ada dan lain sebagainya. Oh, ini Mengubah Takdir yang mana kan kalau misalnya kita lihat seperti akhirat tidak kekal, persepsi kita kan akhirat itu kekal, takdir yang berubah takdir, bahwasanya takdir seseorang itu sudah ada yang menentukan artinya. Tapi ini benar-benar di serial tersebut dijelaskan secara komprehensif mengenai pembahasan dan pemikiran oleh Agus Mustafa ini. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang buku ini, kita bahas dulu nih, siapa sih penulisnya? Penulis buku ini adalah Agus Mustafa. Beliau merupakan penulis yang sangat produktif. Biasanya dalam waktu 3 bulan beliau pasti menerbitkan sebuah buku, bahkan lebih. Nah, pada buku seri ini merupakan bagian dari serial tasawuf modern, yang mana buku ini judul ke-19-nya, dan kadang di kalangan umum banyak judul-judul, beberapa judul yang kontroversial, karena memang fokus dari serial tasawuf modern ini berkaitan dengan pemikiran yang berkaitan, yang pastinya adalah dengan ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah dari serial tasawuf modern itu yang kontroversial, salah satunya Mengubah Takdir, lalu ada Akhirat Tidak Kekal. Nah, itu kan sangat bertentangan dengan pemahaman kita sebelumnya, yang biasanya bahwa kita tahu takdir sudah ditentukan, dan juga akhirat itu persepsi kita adalah kekal. Tapi untuk tentang buku ini, Memahami Al-Quran dengan Metode Puzzle ini sangat membantu dan sangat membuka wawasan, terutama tentang bagaimana cara memahami kita tentang Al-Quran, yang mana Al-Quran ini merupakan petunjuk, merupakan pedoman bagi umat manusia. Agus Mustafa ini, beliau lulusan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dari jurusan Teknik Nuklir. Namun beliau juga dikenal sering berbeda persepsi dengan para ilmuwan di universitas tersebut. Dan juga Agus Mustafa juga pernah belajar di Mesir selama 1 tahun, dan pada masa itu ia
benar-benar memperdalam mengenai pemikiran terhadap Islam. Ayahnya dikenal ketika masa Bung Karno sebagai pimpinan tarekat. Ayahnya yang bernama Syekh Japri Karim. Nah, dengan begitu saya betul-betul tertarik mengenai judul-judul dari seri Tasawuf Modern ini. Dan saya juga sangat tertarik juga tentang ilmu Al-Quran. Maka ada satu judulnya yang beliau tulis, yaitu memahami Al-Quran dengan metode fase. Dan buku ini merupakan seri ke-19-nya. Sudah kita ketahui bahwasannya metode untuk memahami Al-Quran itu biasanya cenderung baku. Contohnya seperti memahami Al-Quran dengan Al-Quran, memahami Al-Quran dengan hadis, memahami Al-Quran dengan qaul para sahabat atau qaul para ulama, gitu kan? Tapi di sini disebutkannya adalah dengan metode fase. Otomatis apa sih yang akan dikupas tentang bagaimana memahami Al-Quran dengan cara metode fase ini? Yang pertama, buku ini memahamkan kepada kita bahwa Al-Quran merupakan pedoman, petunjuk bagi semua manusia, baik kalangan apapun, siapapun itu, baik pendidikannya dari dasar, menengah, atau bahkan perguruan tinggi, baik dari kalangan bangsawan yang berpendidikan atau tidak berpendidikan, dari miskin atau kaya, baik yang sempurna atau tidak sempurna, semua diberikan petunjuk, yaitu Al-Quran. Terkadang persepsi kita bahwasannya seseorang ketika akan memahami Al-Quran, ingin memahami Al-Quran, mereka harus belajar dulu dan memahami bahasa Arab. Karena apa? Karena dibilang katanya Al-Quran ini diturunkan oleh bahasa Arab, sehingga kita dituntut untuk belajar bahasa Arab, belajar lugha, belajar kaidah bahasa Arab terlebih dahulu, baru bisa memahami Al-Quran. Sehingga persepsi ini menjadikan kita itu seolah-olah sulit sekali gitu untuk memahami Al-Quran, sehingga terjebak dalam persepsi itu. Malah jadinya lebih diutamakan untuk memahami bahasa Arabnya, belajar bahasa Arab dulu, baru bisa memahami Al-Quran dengan baik. Tapi di sini di buku ini dijelaskan, jika seperti itu artinya Al-Quran ini diturunkan untuk orang-orang yang bisa berbahasa Arab, sehingga bisa dikatakan bahwa persepsi itu menjadikan Al-Quran hanya diturunkan kepada orang yang berbahasa Arab saja. Padahal Al-Quran sendiri menyatakan Al-Quran merupakan pedoman untuk umat manusia. Dan di buku ini dijelaskan bahwa ketika seseorang ingin memahami Al-Quran, maka niatkan sehingga nantinya Al-Quran sendiri yang akan memberikan hikmah kepada seseorang yang ingin mempelajari dan memahaminya. Berkenaan tentang Al-Quran, Al-Quran itu merupakan mukjizat Rasulullah SAW yang amat luar biasa. Buktinya apa? Al-Quran utuh sampai sekarang, keotentikannya terjaga. Bahkan Allah sendiri yang akan menjaganya. Lalu Al-Quran ini merupakan kitab pedoman yang berisi seluruh jawaban dari segala masalah kehidupan, sehingga merupakan kitab yang amat luar biasa, kitab yang memiliki keajaiban yang sungguh luar biasa. Walaupun secara zahirnya
Al-Quran ini bisa dikatakan sangat tipis, yang isinya walaupun tipis, yang isinya bisa menjawab seluruh permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan. Bukti lainnya mengenai kemukjizatan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran adalah Allah menurunkannya di bulan yang penuh kemuliaan, yaitu di bulan Ramadan. Salah satu bentuk kemuliaan bulan Ramadan, Allah menurunkan satu malam yang apabila seseorang hamba beribadah di dalamnya, pahalanya lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa itu? Adalah Lailatul Qadar. Tetapi kekeliruan di kalangan kita adalah mempersepsikan bahwa kemuliaan itu ada pada malamnya. Tetapi itu kurang tepat. Yang betul adalah mengapa Lailatul Qadar itu mulia? Karena diturunkannya Al-Quran, ada proses penurunan Al-Quran. Karena adanya Al-Quran ini, sehingga membuktikan kepada kita bahwasannya kemuliaan Ramadan itu dapat diraih, Lailatul Qadar itu dapat diraih dan memiliki kemuliaan yang amat besar adalah dengan Al-Quran. Sudah jelas bahwasannya Al-Quran ini merupakan kemuliaan, keajaiban, dan rahmat yang diberikan kepada kita, kepada umat manusia, dan khususnya kepada umat Rasulullah SAW. Mengenai inti pembahasan dari buku ini, memahami Al-Quran dengan metode Fazl, di bagian akhirnya dengan ada 3 subjudul: kitab semesta yang tak terlalu tebal, lalu pahami gambar utuhnya, dan yang ketiga pemahaman yang tak pernah final. Di dalam 3 sub itu yang menggambarkan esensi dari metode Fazl tersebut, bagaimana ketika Al-Quran yang tidak terlalu tebal mampu menjawab semua permasalahan yang ada dalam kehidupan. Maka Agus Mustafa memberikan nama mengenai bagaimana cara memahami Al-Quran, yang Al-Quran tersebut berbicara kepada kita, menamainya dengan metode Fazl, yaitu dengan mempelajari dan mengambil secara utuh ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, tidak mengambil sebagian, tidak mengambil hanya satu ayat, tetapi secara utuh. Dan metode yang diambil dari metode Fazl ini, istilah metode Fazl itu, yaitu dengan Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, sebuah ayat yang bersangkutan dengan ayat yang lain, sehingga ayat yang lain ini menjelaskan tentang ayat sebelumnya. Dan itu merupakan bagian dari salah satu metode tafsir. Dan kita berusaha ketika memahami Al-Quran dirasa untuk komprehensif, yaitu dengan menampilkan, dengan mencari ayat-ayat Al-Quran secara utuh, tidak mengambil sebagian, tetapi bagaimana kita mengambilnya secara utuh. Agus Mustafa menggambarkan dalam istilah metode Fazlnya, ketika sebuah ayat yang bertebaran dalam Al-Quran digambarkan adalah sebuah puzzle yang utuh, yang membentuk sebuah gambar. Maka apabila satu puzzle saja hilang atau hanya sebagian, tidak muncul gambar secara sempurna. Dapat diartikan bahwasanya ketika memahami ayat, memahami Al-Quran hanya sebagian saja, itu tidak akan memberikan pemahaman yang utuh, atau ditakutkan nantinya malah memberikan pemahaman
yang keliru, pemahaman justru yang bertentangan dengan Al-Quran itu sendiri. Kesimpulannya adalah bahwasannya Al-Quran merupakan kitab pedoman, kitab petunjuk untuk umat manusia, siapapun itu, dari kalangan manapun itu, dari bangsa manapun itu, semuanya dapat memahami Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab petunjuk, dan petunjuk pasti dan mampu mudah dipahami oleh orang yang membacanya. Kemudian Al-Quran ini sudah dijelaskan kemu'jizatannya, dan barang siapa yang ingin mencari petunjuknya, ia pasti akan mendapatkan petunjuk tersebut dengan bimbingan dari Al-Quran itu sendiri. Artinya Allah akan memberikannya hikmah kepada orang yang ingin memahami, kepada orang yang ingin mencari petunjuk lewat Al-Quran tersebut. Dan kita berusaha ketika memahami Al-Quran dirasa untuk komprehensif, yaitu dengan menampilkan, dengan mencari ayat-ayat Al-Quran secara utuh, tidak mengambil sebagian, tetapi bagaimana kita mengambilnya secara utuh, sehingga pemahaman kita terkait ayat yang ada di dalam Al-Quran atau hukum yang ada di dalam Al-Quran tidak bertentangan dengan yang Al-Quran inginkan. Artinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan begitu, sudah sepantasnya kita terus berkeinginan dan mencintai Al-Quran, berkeinginan untuk terus memahami maknanya, bukan hanya sekedar teksnya, sehingga Allah berikan kepada kita hikmah, berikan kepada kita petunjuknya melalui Al-Quran. Demikian review buku dengan judul Memahami Al-Quran dengan metode puzzle. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk kita semua. Kekurangan murni datangnya dari saya, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.